warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deviana Algian dengan NIM 12580101004 dari kelas C semester 2 jurusan Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya khususkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk kuliah Ulumul Hadis. Sebelum ke pembahasan, kalian semua tahu gak sih, ternyata dalam Islam itu ada hadis yang menjelaskan bahwa kepemimpinan itu harus dibangun di atas 3 prinsip utama, yaitu ada keadilan, amanah, dan kasih sayang kepada masyarakat. Nah, selanjutnya mari kita bahas hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aimatu min Quraisyin iza mahakamu fa'adalu wa iza ahadu wa fawwa iza sturhimu rahim, yang artinya dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi bersabda, para pemimpin dari Quraisy, karena jika mereka yang berkuasa atau memimpin, maka mereka adil, dan jika mereka berjanji, maka mereka menepati janji, dan jika mereka diminta untuk menyayangi, maka mereka akan menyayangi. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang ideal harus didasarkan pada keadilan, amanah dalam menepati janji, serta sikap kasih sayang kepada masyarakat sebagai dasar etika dalam pemerintahan. Nah, sekarang ayo temani saya untuk menganalisis hadis ini, mulai dari rijalul hadis atau biografi perawi, lalu ada tahrij hadis atau kedudukan hadisnya, dan juga hubungan hadis dengan kondisi saat ini. Let's go! Oke, yang pertama yaitu adalah rijalul hadis atau perawi hadisnya, yaitu ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Penjelasannya, Anas bin Malik bin An-Nadr Al-Kharaji adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejak kecil hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan sekitar 10 tahun sebelum hijrah dan diasuh oleh Rasulullah atas permintaan ibunya, Ummu Sulaim. Selama kurang lebih 10 tahun, Anas mendampingi Rasulullah sehingga banyak menyaksikan langsung akhlak, ibadah, dan pola kepemimpinan beliau. Hal ini menjadikan Anas sebagai salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sekitar 2286 hadis. Para ulama menilai Anas bin Malik ini sebagai perawi yang sikoh atau terpercaya, jujur, dan adil, sehingga riwayatnya diterima dalam ilmu hadis. Dan ia wafat di Basra sekitar tahun 93 Hijriah. Lalu yang kedua itu ada Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi bernama lengkap Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi. Ia lahir di Baihaq, Khurasan, yaitu daerah sekitar Iran, pada tahun 384 Hijriah dan wafat pada tahun 458 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ulama besar dalam bidang hadis dan fikih mazhab Syafi'i. Ketelitian beliau dalam menilai sanad dan matan menjadikan karya-karyanya sangat berpengaruh dalam kajian Islam. Beberapa karya pentingnya antara lain ada As-Sunan Al-Kubra, lalu ada Syu'ab Al-Iman, lalu ada Nalail An-Nubuwah, lalu ada Al-Asma wa As-Sifat. Kitab-kitab tersebut masih menjadi rujukan penting dalam kajian hadis hingga saat ini. Oke, selanjutnya ada tahrij hadis atau kedudukan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam proses tahrij, hadis ini ditelusuri melalui sumber-sumber hadis untuk mengetahui asal riwayat serta jalur periwayatannya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan dengan redaksi yang semakna. Sebagian ulama menilai terdapat
kelemahan pada salah satu perawi dalam sanadnya. Namun, kelemahan tersebut diperkuat oleh jalur periwayatan lain yang mendukung makna hadis ini. Oleh karena itu, hadis ini dinilai sebagai hasan li ghairihi, sehingga tetap dapat dijadikan dasar dalam pembahasan etika kepemimpinan dalam Islam. Nah, sekarang yang terakhir yaitu ada hubungan hadis dari Imam Al-Baihaqi ini dengan kondisi saat ini. Hadis ini sangat relevan dengan sistem administrasi publik modern. Kenapa? Karena nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan tidak hanya berlaku pada konteks sejarah, tetapi juga dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Seorang pemimpin dalam administrasi publik dituntut untuk bersikap adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, dari itu sosial, agama, maupun budaya. Keadilan ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang merata. Selain itu, nilai amanah tercermin dalam kewajiban pemimpin untuk menepati janji kepada masyarakat, seperti melaksanakan program kerja secara transparan, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, serta menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sikap kasih sayang juga menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang manis, cepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dan dalam praktiknya, hal ini dapat dilihat pada penanganan bencana, pelayanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, serta distribusi bantuan sosial yang harus dilakukan secara adil dan profesional. Penerapan nilai-nilai tersebut akan mendukung terciptanya pemerintah yang baik atau good governance, yaitu sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Sekarang itu kesimpulannya, bahwa hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ini mengajarkan bahwa pemimpin ideal harus memiliki 3 sifat utama, yaitu adil, amanah, dan penuh kasih sayang terhadap rakyat. Berdasarkan kajian tahrijnya, hadis ini berderajat hasan li ghairihi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam kajian etika kepemimpinan Islam. Nilai-nilai dalam hadis ini sangat relevan dengan administrasi publik modern dan menjadi pedoman penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Makna semuanya, ini adalah akhir dari analisis hadis ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa 3 prinsip yang tadi, yaitu ada amanah, adil, dan penuh kasih sayang terhadap rakyat, itu menjadi ciri-ciri untuk menjadi pemimpin yang baik juga, dan juga untuk memberikan pelayanan publik atau pelayanan administrasi yang lebih baik juga. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.